Apa lu pernah makan ikan, terus ngerasa dan ngecium sesuatu seperti aroma tanah? Kenapa ya ketika lu makan ikan, kok ada yang bau tanah, ada yang biasa aja gitu? Ini bisa terjadi kalau ikan yang lu makan berasal dari kolam tanah atau berasal dari perairan yang terdapat bakteri atau alga penghasil senyawa yang bernama geosmin. Jadi, apa itu geosmin? Geosmin adalah senyawa organik dengan aroma alami yang khas yang dihasilkan oleh Actinobacteria. Geosmin merupakan penyumbang bau alami buah bit dan salah satu sumber aroma kuat dari petrikor yang terjadi saat hujan turun setelah cuaca kering. Namanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi dan bau. Jadi, lo pasti pengen tahu kan dari mana geosmin ini berasal? Geosmin dihasilkan oleh bakteri gram positif bernama Streptomyces dari genus Actinobacteria dan ordo Actinomycetales. Cukup pusing kan? Geosmin ini dilepaskan saat mikroorganisme ini mati. Manusia yang bergantung pada air permukaan dapat secara berkala mengalami periode air yang terasa seperti tanah jika ada penurunan populasi bakteri ini, yang menyebabkan lepasnya geosmin ke dalam air. Namun saat kondisi asam, geosmin terurai menjadi zat yang tak berbau. Pada tahun 2006, ditemukan biosintesis geosmin dari enzim bifungsional Streptomyces colicolor, sebuah enzim yang bernama geosmin sintase yang bisa mengubah farnesil difosfat menjadi geosmin dalam reaksi dua langkah. Streptomyces colicolor adalah model representatif dari sekelompok bakteri penghuni tanah dengan siklus hidup kompleks yang terlibat dalam pertumbuhan miselium dan pembentukan spora. Makin pusing gak tuh? Lalu apa sih efek samping dari geosmin buat kehidupan lo? Geosmin adalah komponen volatil utama dari buah bit yang juga merupakan pencemar bau tanah pada daging ikan, kacang-kacangan, dan juga air. Ternyata, hidung manusia itu sangat sensitif terhadap geosmin ini dan dapat mendeteksi geosmin pada konsentrasi serendah 5 bagian per triliun atau biasa disebut 5 ppt. Sangat kecil bukan? Geosmin adalah penyebab bau lumpur pada banyak ikan air tawar komersial seperti ikan mas, patin, lele, nila, gurame, apalagi ya. Geosmin menyatu dengan 2-metilisoborneol yang terkonsentrasi pada kulit dan jaringan otot ikan. Geosmin rusak dalam kondisi asam. Oleh karena itu, cuka dan bahan asam lainnya digunakan dalam resep ikan untuk membantu mengurangi bau lumpur. Selain pada bakteri, diperkirakan kedua senyawa tersebut juga dihasilkan oleh alga hijau. Sebab, aroma yang sama juga ditemukan pada lumpur yang terbentuk di dalam perairan yang ditumbuhi alga tersebut. Jika benar, temuan ini dapat dijadikan dasar peringatan dini untuk mencegah gangguan alga sebelum terjadinya blooming. Sejarah penemuan geosmin sendiri terjadi ketika pada tahun 1936, Pak Tyson di Laboratorium Penelitian Kimia di London menggambarkan senyawa berbau yang dihasilkan oleh Actinobacteria di sungai. Sekitar 30 tahun kemudian, Bu Gerber dan Pak Lefevre mengisolasi geosmin dari beberapa Streptomyces. Mereka tidak menentukan struktur kimianya, tetapi mereka menamakannya geosmin. Ahli biokimia Gerber kemudian menjelaskan strukturnya, yaitu seperti ini. Jadi, ada nggak sih kegunaan geosmin ini? Kita langsung skip aja ke tahun 2019 ketika ahli biologi Pak Stensmir dan Bu Melo mengamati bahwa nyamuk demam berdarah Aedes aegypti tertarik pada geosmin. Jadi, nyamuknya suka gitu sama geosmin. Peneliti lain menunjukkan bahwa Aedes aegypti sangat menyukai baunya sehingga mereka bertelur ketika diberi umpan geosmin. Kulit bit itu kaya akan geosmin, sehingga peneliti dari Brasil membuat dan menguji jebakan nyamuk sederhana menggunakan ekstrak kulit bit.
Ini adalah win-win solution karena kulit beet adalah produk limbah. Langkah Pak Stan Smith selanjutnya adalah mengoptimalkan perangkap dan mengamati apakah perangkap tersebut secara signifikan dapat mengurangi populasi nyamuk demam berdarah ini, sehingga peluang orang terkena demam berdarah menjadi lebih kecil. Jadi, apakah geosmin berbahaya? Geosmin ini bisa bikin mata lo iritasi dan yang lebih parah bisa bikin kerusakan mata yang serius. Pertanyaan terakhir adalah, ketika sudah ada geosmin di dalam daging ikan, belum ada satupun proses pengolahan ikan yang bisa membuat geosmin hilang sepenuhnya. Menurut lo, apakah ada proses pengolahan makanan yang berpotensi menghilangkan geosmin? Mari kita diskusikan lewat kolom komentar ya. Stay thirsty.